Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Yuda Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 673. Saya dari kelas Manajemen Keuangan 2023C. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham cuan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis fundamental, dan poin pertama yaitu analisis laporan keuangan. Definisi dari analisis ini adalah aktivitas memeriksa komponen dokumen akuntansi perusahaan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau cuan memiliki posisi aset yang bertumbuh sangat agresif sebagai perusahaan holding pertambangan di bawah kendali konglomerat Bapak Prayogo Pangestu. Cuan sendiri mengandalkan pendapatan dari sektor batubara terintegrasi dan tambang emas. Meskipun pasar komoditas mengalami fluktuasi, laporan neraca cuan mencatatkan lonjakan aset non-lancar yang masif akibat akuisisi strategis beberapa konsesi tambang besar dan infrastruktur pelabuhan logistik sepanjang tahun lalu hingga awal tahun 2026 ini, didukung oleh arus kas operasional holding yang terjaga aktif. Lalu untuk poin kedua adalah analisis rasio keuangan. Definisinya adalah kalkulasi matematis yang menghubungkan akun-akun pada laporan keuangan seperti price to earnings atau PE ratio, lalu ada debt to equity atau DE ratio, dan return on equity atau ROE. Secara aktual, karena harga pasar cuan ini telah terkoreksi sangat dalam ke level Rp645 per tanggal 25 Juni tahun 2026, rasio price to earnings-nya atau PE perusahaan mengalami penyesuaian ke arah yang jauh lebih rasional dibandingkan saat masa euforia puncaknya. Rasio utang atau debt to equity merefleksikan leverage yang tergolong moderat tinggi, yang mana hal ini wajar bagi perusahaan holding yang sedang melakukan ekspansi akuisisi secara agresif. Namun, resiko ini diimbangi oleh tingkat return on equity atau ROE yang diproyeksikan membaik seiring dengan mulai terkonsolidasinya laba dari entitas anak usaha baru ke dalam laporan keuangan holding. Oke, setelah kita membahas analisis fundamental, sekarang kita membahas analisis teknikal. Mari kita amati candlestick dari emiten cuan sejak akhir tahun 2024 hingga bulan Juni tahun 2026. Jika kita perhatikan rekam jejak historisnya, saham emiten cuan ini sempat membentuk pola kenaikan yang luar biasa hingga mencatatkan puncak harga atau all time high di kisaran harga Rp2.800 pada bulan November tahun 2025. Namun, pasca puncak tersebut, saham ini memasuki siklus penurunan yang sangat agresif di sepanjang semester pertama tahun 2026 akibat jenuh beli dan tekanan makro. Lalu untuk menguji struktur pergerakan harga emiten cuan pada saat ini, indikator teknikal pertama yang saya gunakan adalah analisis klasik, yaitu support dan resistance. Jadi definisi indikator tersebut adalah support itu adalah tingkat atau area harga terendah di mana minat beli dinilai cukup kuat untuk mengimbangi tekanan jual, sehingga mampu menahan laju penurunan harga. Dan sebaliknya, resisten adalah tingkat harga tertinggi di mana tekanan jual cukup kuat untuk menahan laju kenaikan harga lebih lanjut. Lalu berdasarkan grafik pada emiten cuan ini, setelah mengalami kejatuhan panjang dari harga 2.800, saham cuan akhirnya membentur area strong support historis di kisaran 500 hingga 600 pada bulan Mei tahun 2026 kemarin. Area ini terbukti menjadi tembok pertahanan yang sangat kuat karena harga langsung memantul dan menolak untuk membuat level terendah baru, yang mengindikasikan bahwa tekanan jual ekstrim dari pasar sudah mulai mereda.
Lalu selanjutnya saya akan menggunakan analisis, yaitu candlestick price action momentum. Jadi definisi indikator tersebut adalah metode analisis pergerakan harga berdasarkan bentuk, ukuran badan, warna, serta posisi sumbu dari pola candle harian guna membaca psikologi pertarungan real antara kekuatan beli, pembeli, dan tekanan jual penjual secara real time. Jadi mari kita perhatikan ujung kanan grafik perdagangan harian per hari ini, Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Saham cuan bergerak stabil di area bawah dan ditutup di level harga Rp645 per lembar saham. Setelah menyentuh dasarnya di bawah 600, bentuk pola candle mingguan terakhir mulai didominasi oleh badan lilin berukuran pendek dan beberapa candle hijau yang saling tumpang tindih. Struktur price action ini mengkonfirmasi terjadinya seller exhaustion atau kejenuhan tekanan jual. Volume jual yang masif di awal tahun kini telah menyusut secara drastis dan digantikan oleh pembentukan basis area konsolidasi horizontal yang menandakan bahwa pasar mulai melakukan akumulasi beli secara perlahan di harga bawah. Berdasarkan analisis fundamental internal dan pergerakan technical grafik, bagaimanakah arah saham emiten cuan ke depannya? Jadi untuk jangka menengah, emiten cuan ini secara teknikal telah dikonfirmasi telah mengakhiri fase kejatuhan impulsifnya dan pada saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi atau base building di area bottom. Lalu untuk jangka pendek, arah saham emiten cuan ini diproyeksikan akan bergerak mendatar hingga cenderung naik terbatas menuju technical rebound atau pantulan kenaikan sementara. Penurunan harga dari 2.800 hingga ke 645 telah membuat valuasi pasar cuan menjadi jauh lebih murah dan realistis. Ketika landasan akumulasi ini di area 6.000 hingga 645 rupiah ini selesai terbentuk, target kenaikan teknikal terdekat akan menguji level resistance di kisaran 800 hingga 1.000 rupiah. Lalu kesimpulan akhirnya adalah secara fundamental aset holding cuan sangat besar dan defensif berkat diversifikasi tambang emas dan energi. Secara teknikal, harganya sudah berada di area lantai support yang kuat. Oleh karena itu, strategi investasi yang paling tepat untuk diusulkan adalah buy on weakness atau melakukan pembelian cicil bertahap di area konsolidasi saat ini dengan berorientasi investasi jangka panjang. Demikian pemaparan analisis fundamental dan analisis teknikal pada PT Petrindo Jaya Kreasi dengan kode saham cuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.